Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya yang berbahagia, kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-161. Rubama afadaka fi lailil qabdi malam tastafidhu fi israqi naharil pasti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Terkadang memberi faedah kepadamu di dalam gelapnya kesempitan dan tidak memberi faedah kepadamu di dalam terangnya siang kelapangan. Di sini membahas qabdu dan bastu. Qabdu itu kesempitan, bastu kelapangan. Ini dua hal yang saling datang silih berganti. Itu sifat dunia, memang ada min, ada plus, ada enak, ada gak enak, ada kaya, ada miskin, ada susah, ada senang, ada kelimpahan, ada keterbatasan. Itu sifat dunia. Maka di sini diistilahkan ta'aqabil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam. Qabdu diibaratkan lail, malam. Kesempitan diibaratkan malam yang gelap gulita. Dan bastu diibaratkan siang, terang benderang. Dan malam itu tempat untuk diam diri, menerima, untuk istirahat. Kalau siang tempatnya orang bergerak, menyebar kemana-mana, bepergian kemana-mana untuk bekerja cari rahmat Allah. Sedangkan orang dalam keadaan kesempitan itu biasanya tidak ada bagian dirinya dengan nafsu, maka beruntunglah. Bagi orang miskin, ya beruntunglah, karena dengan kemiskinan itu gak bisa membeli perempuan begengge. Lah kalau kayak orang-orang uangnya banyak, bisa jadi dia kayak para pejabat, kayak para pengusaha kelas kakap. Itu peluang untuk melakukan kemaksiatan banyak. Dia mau beli perempuan, punya uang, bisa milih yang model yang terbaik atau yang model bagaimana saja. Dia mau beli minuman keras yang paling termahal atau termurah, bisa saja. Beli apapun bisa karena keadaan kaya. Kalau orang miskin nggak mampu untuk beli itu semuanya, maka dia tidak ada kesempatan untuk bermain-main dengan perempuan. Tidak ada kesempatan untuk beli minuman keras, narkoba, wong untuk makan sendiri masih kekurangan. Nah, itu manfaatnya dalam keadaan kekurangan al-qabdu. Dan minusnya keadaan kelapangan atau bastu. Jadi kalau qabdu, orang dalam keadaan kesempitan, itu malah nafsu itu tidak, keinginan-keinginan malah terhalang, nggak punya wong untuk kebutuhan harian kurang.
Tetapi kalau dalam keadaan lapang, malah dia nafsunya bisa diumbar. Untuk melakukan apapun yang dia mau. La wa ma la hadza fihi lin nafsi aqrabu lis salamah wa adamu lil ifadah. Dan hal yang tidak ada bagian bagi nafsu itu lebih dekat keselamatan dan lebih banyak manfaatnya untuk kebaikan sebetulnya. Seperti malam digunakan untuk munajat kepada Allah dan menghilangkan hijab. Dan malam itu bisa digunakan untuk membatasi dirinya untuk kemana-mana. Tapi untuk saat ini antara siang dan malam seakan nggak ada perbedaan karena sudah ada listrik di mana-mana. Siang kayak malam juga kayak siang semuanya. Itu malam yang gelap itu umpamanya. Jadi kadang hikmah daripada kesempitan itu adalah bisa membuka kita, lebih bisa membuka hijab kita untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang dari sisi kita manusia nggak mau enak, pengennya yang enak-enak saja, pengen kaya. Kalau seperti ustadz-ustadz itu, semoga kita diberi kekayaan berlimpah, amin. Semoga kita diberi kesehatan sampai tua, amin. Semoga kita diberi anak-anak yang baik-baik, amin, dan seterusnya. Jadi nafsu kita itu senangnya yang enak-enak, tapi padahal dibalik sesuatu yang keterbatasan itu sebetulnya ada hikmah di balik itu yang terbaik, yaitu bisa membatasi kita untuk menuruti hawa nafsu dan bisa membuka hijab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya diri kita itu ada roh, itu suci. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengerti sejati diri, sejati diri, maka akan mengerti Tuhannya. Sejati diri kita itu roh. Nah, apa kalau kita rohnya terbuka dari hijab-hijab, tutup hawa nafsu itu, maka akan mengetahui Tuhan. Kenapa kita kok nggak kenal Tuhan? Karena itu ada hijab istilahnya, bukan tidak bersih hati kita, tapi ada tutup. Jadi roh itu umpama gelas, isinya gelas, hati umpama wadahnya, gelasnya dicoret-coret, banyak debu sehingga nggak terlihat sampai dalam, yang terlihat coret-coretannya saja. Itulah hijab-hijab yang ada dalam diri kita. Nanti selanjutnya isinya akan dibahas tentang hijab-hijab itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.